Perkenalkan, nama saya Jisaya Parboya Basaron Stompul dengan NPM 25170501073 dari kelas Ilmu Komputer B. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kuis 1 OAK tentang memori. Jadi untuk soal yang pertama, dalam desain cache memori, ketika CPU mengubah data di dalam cache, data tersebut pada akhirnya harus disinkronkan dengan memori utama. Kebijakan penulisan manakah yang mengharuskan setiap pembaruan data di cache juga secara bersamaan atau langsung ditulis ke memori utama? Pilihannya ada write back, write through, write once, dan ada copy back. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang write through. Mengapa? Karena write through itu memastikan bahwa setiap kali CPU menulis data ke cache, data tersebut juga langsung ditulis ke memori utama atau RAM. Keuntungannya, data di dalam cache dan memori utama itu selalu sinkron, sehingga sangat aman. Tapi, kelemahannya adalah proses ini menghasilkan banyak lalu lintas tulis ke memori utama yang lebih lambat. Sebaliknya, write back ataupun copy back itu hanya menulis memori utama saat blok data tersebut diganti atau dihapus dari cache. Lalu, untuk soal kedua, memori utama pada komputer terdiri dari RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory. Keduanya memiliki karakteristik arsitektur semikonduktor yang berbeda. Berbeda dengan ROM, RAM memiliki sifat volatile. Apa implikasi paling mendasar dari sifat volatile pada RAM? Jadi, jawaban yang benar itu ada yang C, atau isi atau data yang tersimpan di dalam memori akan terhapus dan hilang secara permanen jika pasokan daya listrik terputus. Mengapa jawaban ini benar? Karena sifat volatile pada memori, seperti pada SRAM ataupun DRAM yang digunakan untuk cache dan RAM, itu sirkuit elektroniknya membutuhkan aliran listrik yang terus-menerus untuk mempertahankan status bit data, yaitu 0 atau 1. Jadi, jika komputer dimatikan atau listrik mati, semua data di dalam RAM itu akan segera menguap atau hilang. Oleh karena itu, komputer itu membutuhkan memori non-volatile, seperti ROM, untuk menyimpan BIOS ataupun UEFI, dan external memory untuk menyimpan file sistem operasi dan data pengguna. Lalu untuk soal yang terakhir, dalam hierarki sistem komputer, Solid State Drive atau SSD semakin banyak digunakan sebagai external memory atau penyimpanan sekunder menggantikan hard disk drive atau HDD mekanis. Dari perspektif arsitektur perangkat keras, apa keunggulan utama SSD dibandingkan HDD? Jadi, pilihan jawabannya itu ada SSD menggunakan susunan piringan magnetik atau platter yang dapat berputar dengan RPM yang jauh lebih cepat dibanding HDD. SSD sepenuhnya dirancang menggunakan sirkuit logika flip-flop statis, SRAM, sehingga ukurannya setara dengan cache memori. Lalu ada SSD tidak membutuhkan pengontrol I/O dan dapat diakses langsung oleh ALU secara sekuensial. Lalu ada SSD menggunakan memori semikonduktor berbasis NAND flash sehingga tidak memiliki komponen mekanik yang bergerak, yang secara drastis menghilangkan waktu pencarian atau seek time. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D, yaitu SSD menggunakan memori semikonduktor berbasis NAND flash sehingga tidak memiliki komponen mekanik yang bergerak, yang secara drastis menghilangkan waktu pencarian atau seek time. Jadi penjelasannya, HDD itu menyimpan data secara magnetik pada piringan berputar, sehingga untuk membaca data, head pembaca data harus bergerak secara fisik ke lokasi data atau seek time dan menunggu piringan berputar ke posisi yang tepat atau rotation latency. Sedangkan SSD itu menyimpan data pada chip memori NAND flash tanpa komponen fisik yang bergerak sama sekali. Jadi, hal ini tuh membuat akses data pada SSD untuk waktu responnya itu hampir seketika. Jadi, membuatnya jauh lebih cepat, lebih tahan guncangan, dan lebih hemat daya dibandingkan memori eksternal mekanis seperti HDD. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.